Bizarre Adventure bisa dibilang salah satu manga yang ikonik banget. Manga JoJo ini ongoing dari tahun 1987, which ya itu hal yang gila banget. Dan dari tahun tersebut memiliki 9 part cerita yang emang core formulanya sebenarnya masih sama gitu, series action. Tapi 9 part JoJo ini merawatkan genre dan cerita yang berbeda. Tergantung suasana ceritanya kayak gimana dan apa yang pengen dicapai di tiap part masing-masing. Tiap part kalau dikritisi mungkin ya bisa dibilang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi semuanya gue rasa punya daya tariknya masing-masing yang bikin gue suka sama semua part JoJo dengan segala hal yang ditawarkan. Maka dari itu gue di video kali ini mau ngomongin hal-hal yang gue suka dari masing-masing part JoJo. Spesifik ya gue mau ngomongin 1 sampai part 6, karena kalau yang part 7 ke atas di Steel Baron Universe gue juga udah ada sih video sendiri tuh yang kurang lebih bahas hal ini. Klik aja tuh video gue itu di klik kanan atas ini. Yang pertama kita mulai dulu deh hal yang gue suka dari Phantom Blood part 1. Banyak kritikan ke part 1 ini, misalnya part JoJo yang paling ngantuk dan banyak orang yang nge-skip part ini, dan gue rasa ketika dia tuh gak ngeliat konteks kapan Phantom Blood ini terbit. Padahal gue rasa kalau kita ngeliat konteks kapan terbit ya hal tersebut yang ngebikin Phantom Blood bagi gue menarik. Hal tersebut karena Phantom Blood emang shonen yang paling shonen, tapi shonennya shonen jadul in a good way. Dari Jonathan yang pengen jadi gentleman dan melunggi Erina, itu formula klasik di shonen. Mungkin kalau misalnya kita di zaman sekarang Phantom Blood itu ya kerasa cheesy dan mungkin ketinggalan zaman pakai banget. Cuman di saat lo memulai Phantom Blood, gue saranin ya memperhatikan konteks ini cerita terbit zaman kapan, karena ini hal yang gue rasa bagus di zamannya juga buat Phantom Blood yang ngeset pondasi. Yaitu hal yang gue suka dari Phantom Blood ini adalah shonen jadul in a good way. Dan terus kalau misalnya kita ngomongin part 2 Battle Tendency, bagi gue adalah action komedinya yang lucu banget, tapi pas bagian emosional itu gila banget, which yang bagi gue hal yang paling menarik di part 2 ini. Perasa part 2 ini Araki latihan ngebikin MC Trickster dengan Joseph Joestar yang berbeda drastis dibandingkan Jonathan yang gentleman. Cocok dijadikan role model tuh Jonathan, tapi Joseph Joestar gak bisa kayak gitu. Joseph Joestar ini dengan kengacauannya bisa selamat karena tingkahnya yang dongo juga, itu aneh gitu loh, itu lucu. Dan kengacauan Joseph Joestar ini diseimbangkan sama Lisa dan Caesar yang lebih serius sebagai kelompok MC di part 2 ini. Tentu hal ini dilakukan karena ya pengen melakukan eksekusi yang berbeda aja gitu, kayak tema cerita dan isi ceritanya kayak gimana, apa yang pengen dicapai part 2 berbeda sama part 1. Yang part 1 itu gua rasa leadingnya ya banyak elemen horror vampir. Kan kalau Battle Tendency ini rasanya man versus god, manusia lawan dewa temanya yang gua tangkap. Dengan main villain ya Cars itu ya jelas banget kekuatannya dewa banget kan, superhuman banget, bahkan gak human lah. Pokok yang jelas itu udah charm yang part 2 buat gua. MC-nya Joseph Joestar yang trickster yang banyak tingkahnya. Terus buat part 3 dengan Stardust Crusaders yang temanya keliling dunia, itu jadi salah satu charmnya ini part. Tapi yang bikin gue tertarik banget, gue rasa jadi poin plus utama part 3 adalah power system baru dan actionnya. 3 ini bisa dibilang perubahan power system yang drastis yang ada di part 1 sama part 2 yang pakai power system Hamon yang hand to hand combat. Sekarang berubah jadi namanya stand. Stand ini bentuk manifestasi kekuatan seseorang, bisa bentuknya humanoid atau bisa aja bentuknya kayak suatu alat gitu loh. Dan di part 3 ini karena masih baru banget, masih awal banget ya, kekuatannya gue rasa relatif simple dan mudah dipahami. Kayak ini kekuatannya superhuman banget lah, kuat lah itu Star Platinum misalnya. Tapi seiring jalannya part JoJo ini stand, kekuatannya makin dikembangkan dan jadi lebih kompleks tuh eksekusinya. Kok yang jelas di part 3 ini gue rasa yang ngeset pondasi kekuatan utama di JoJo's Bizarre Adventure itu gimana kekuatan stand-nya. Dengan perubahan kekuatan power systemnya jadi stand ini, hasilnya battle di JoJo ke depannya jadi gak restriktif, jadi lepas banget dengan endless possibility dengan stand power itu. Berikutnya kita ngomongin part 4 nih. Yang paling gue suka banget dari part 4 Diamond is Unbreakable adalah setting slice of life border misterinya. Kombinasi yang keren banget dan gue rasa cocok banget buat apa yang pengen dicapai part 4 ini. Kayak gimana kalau misalnya ada suatu kota gitu, banyak orang yang punya kekuatan super, dan dalam kota tersebut ada orang yang punya kekuatan super, tapi kekuatan super itu dipakai buat menjadi pembunuh berantai. Di sela kehidupan sehari-hari Josuke dan kawan-kawan, mereka juga berusaha mencari pembunuh berantai yang menghantui kota ini. Tentu hal ini dieksekusi dengan bagus juga dengan Yoshikage Kira sebagai villainnya yang mindsetnya twisted dengan kekuatan Stena yang ngebikin kasus pembunuhan yang dilakukan itu gak diketahui warga Boryo. Makanya ini yang gue suka banget dari part-part JoJo, elemen slice of life di kota kecil dicampur elemen misteri mencari pembunuh berantai di kota kecil. Satu kota bersatu buat mencari pembunuh berantainya, itu asik sih. Selanjutnya part 5 Vento Aureo. Gue rasa part 5 ini punya daya tarik yang kurang lebih sama kayak part 3 action dan Stena. Cuman rasanya ini dilipat gandakan hal bagusnya di part 3 menjadi lebih gila di part 5 ini. Setting part 5 ini gangster banget dah, mafia banget gitu dah, mafia Italia, dan MC-nya pengen jadi bos mafia, dan gua rasa make sense kenapa part 5 ini action oriented banget. Tiap battle ya, tiap fight itu gila banget dengan kekuatan dipakai itu out of the box banget rasanya, kayak dopamin rush banget gue ngikutin part 5
5 Jojo tuh sumpah. Dan gua rasa juga dari part 5 kompleksitas kekuatan Jojo ini semakin diperdalam, kekuatan Stand-nya itu yang makin gila. Tapi walaupun gitu, fight Jojo gak mulu tentang siapa yang punya kekuatan lebih baik, tapi ke arah siapa juga yang bisa ngakalin siapa duluan. Dan part 5 ini dipenuhi hal kayak gitu. Kekuatannya pada gila dan siapa yang bisa ngakalin siapa duluan itu yang menang. Hasilnya gua rasa part 5 Jojo ini part Jojo yang paling hype moment and aura banget sih, dan itu dieksekusi dengan bagus dari awal sampai akhir. Terakhir, part 6 Stone Ocean. Ini tema ceritanya Prison Break. Cerita Prison Breaknya seru. Dan stand-nya lagi-lagi dibikin lebih kompleks daripada part 5. Aku ngeliat Jolin sebagai MC yang dijebak orang masuk penjara itu berusaha survive di penjara yang berbahaya itu gimana. Tapi yang paling gue suka dari Stone Ocean ini adalah ending. Jujur gue rasa ini poin terkuat dari part 6 dengan tema cerita yang berusaha mematahkan kutukan Dio yang dialami keluarga Joestar ratusan tahun di part 6. Perjalanan mencapai endingnya itu mantep dah, dan pas sampai endingnya jujur ini salah satu ending cerita yang bikin gue bengong dan gak bisa berkata-kata, karena ini endingnya berani banget dan make sense buat tema ceritanya dan eksekusinya juga bagus. Tapi rasanya ini salah satu ending yang paling menyakitkan banget buat gue. Tapi kesakitan itu yang ngebikin endingnya tambah bagus, tambah ngena banget. Anyway, gitu aja kali ya gue ngomongin hal-hal yang gue suka di masing-masing part 7, part 1 sampai 6 di universe itu. Gue tahu banget di luar sana banyak orang yang punya part 7 favorit gitu, dan part 7 itu ya favoritnya tergantung selera dan preferensi yang masing-masing, dan kalau dikritisi ya emang ada plus minusnya sendiri. Tapi satu hal yang perlu gua rasa fans Jojo kita nih ya harus apresiasi adalah tiap part Jojo itu punya daya tariknya juga masing-masing, dan tiap part Jojo melengkapi satu sama lain, karena kalau kagak ada part 1 kagak ada part 2 and so on lah gitu, dengan fokus tema ceritanya masing-masing yang saling mempengaruhi. Dan hal inilah yang bikin gua suka Jojo, di tiap part masing-masing itu punya daya tariknya sendiri, dan itu punya eksekusi yang berbeda tergantung tema cerita yang disampaikan itu apa. Anyway, itu aja opini gue. Udah gitu aja, bye.